Gempa megatrust Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat diperkirakan telah memasuki puncak siklusnya. Puluhan kali gempa pada 2 hingga 5 Februari lalu di zona Mentawai dikatakan bisa menjadi penanda awal terjadi gempa besar di daerah tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan gempa megatrust dan ada saja langkah mitigasi yang telah dilakukan? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kita mulai pemirsa, awalnya BNPB mencatat ada 8 lokasi atau zona megatrust yang patut diwaspadai. Dan salah satunya yang penting untuk diwaspadai adalah wilayah Mentawai, Sumatera Barat. Kita simak bersama pemirsa, kita akan memperlihatkan ada sejumlah pernyataan yang dikatakan oleh sejumlah tim ahli mengenai megatrust tersebut. Kita simak yang pertama dari Kepala BMKG yakni Dwi Korita. Ia juga menyatakan setelah menyatakan di Sumatera Barat di Padang tepatnya kemarin ada 8 titik pusat gempa atau zona megatrust yang patut diwaspadai. Mentawai menjadi fokus prioritas BMKG meskipun memang ada terdapat zona-zona lain megatrust atau tempat-tempat lain yang harus diwaspadai seperti Sulawesi, tetapi Mentawai kali ini menjadi fokus perhatian khusus. Selanjutnya kita simak. Begitu juga dikatakan oleh peneliti utama LIPI Dani Hilman yang mengatakan ancaman megatrust Mentawai ini masih menyimpan energi dan energi yang bisa dilepaskan ini mencapai 8,8 magnitudo. Dan selanjutnya pemirsa kita simak. Megatrust ini di Mentawai adalah siklus yang terjadi setiap 200 hingga 300 tahun sekali. Dan yang terakhir dan merupakan yang terbesar terjadi yakni pada tahun 1797 atau sekitar 300 tahun yang lalu. Selanjutnya kita simak apa yang menjadi fakta dari megatrust yang harus diwaspadai. Salah satunya yakni di Mentawai, Sumatera Barat. BMKG sejauh ini telah memasang ada beberapa alat untuk deteksi dini. Ada 15 unit yakni alat deteksi dini, Warning Receiver System, dan juga Earthquake Early Warning System sebanyak 50 unit atau alat deteksi dini dari kegempaan. Sejumlah alat ini memang sudah dipasang untuk memberikan deteksi dini kepada masyarakat, tetapi masyarakat diharapkan tidak panik tetapi tetap waspada. Selanjutnya pemirsa, yang harus dilakukan adalah melakukan mitigasi kesiapan bencana dan ini juga yang telah terus diinformasikan oleh BMKG dan juga BNPB kepada masyarakat agar mereka tidak panik namun tetap waspada. Dan pemirsa selanjutnya kita akan menginformasikan kepada Anda melalui sambungan telepon untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai gempa megatrust di Kepulauan Mentawai dan seberapa besar ancamannya. Melalui sambungan telepon peneliti senior Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Dani Hilman Natawijaya. Selamat pagi Mas Dani Hilman. Selamat pagi Mbak. Ya. Kabarnya Mas Dani Hilman ini baru saja datang dari Mentawai dan juga melakukan sejumlah kajian. Bagaimana pantauannya sejauh ini? Iya betul. Kemarin kita ke Mentawai bersama dengan Kepala BNPB, BMKG, kemudian juga dari Pemprov, Wagub, Gubernur dan berbagai Bupati Mentawai juga. Jadi membicarakan tentang situasi terakhir ini. Jadi pada intinya kita tahu sejak gempa 2004 Aceh itu kan besar sekali dan itu diikuti oleh rentetan gempa-gempa megatrust lainnya yang besar. 3 bulan kemudian itu diikuti oleh gempa Nias Aceh 2004 Desember, kemudian Nias itu Maret 2005. Kemudian dia agak loncat ke selatan itu ke Bengkulu tahun 2007. Jadi ada selang waktu 2 tahun menyisakan segmen Mentawai yang belum lepas dan kita tahu sih memang itu sudah di siklus akhir. Itu diteliti sudah cukup detail karena itu merupakan topik utama disertasi saya waktu itu di California Institute of Technology. Nah, yang segmen Mentawai ini sebetulnya sudah mulai lepas. Jadi yang 2007 itu adalah bagian selatan dari Mentawai sebetulnya. Kemudian diikuti oleh yang 2010. Nah, yang tersisa sekarang yang berada di bawah Pulau Siberut, Sipora sampai ke Pantai Utara. Nah, kemudian yang seperti yang sudah didiskusikan sejak Februari tanggal 2 sampai tanggal 5 ada aktivitas di ujung segmen selatan dan di batas segmen utara, itu yang menjadi concern kita.
Ya dikatakan bahwa megatrust ini adalah siklus 200 hingga 300 tahun sekali. 200, Lalu kita 300 lihat tahun sekali, ya. 2007 hingga 2010, 2007 ada 6,4 magnitudo di Mentawai dan juga tahun 2010 2007 7,7. 8,5. Oh, 2007 ada 3 Oke. pukulan, Ada 8,5, rentetan ada sejumlah 7,9 dan 7,4. ada rentetan sejumlah gempa tersebut. Apakah ini juga Ya. merupakan rangkaian dari megatrust, Mas? Betul, betul. Jadi semua rangkaian megatrust. Jadi sekarang ini kondisinya di megatrust Sumatera hanya yang di segmen Mentawai bagian utara ini yang belum lepas. Anda mengatakan kira-kira potensinya 8,8 magnitudo apabila energi ini dilepaskan di Mentawai. Betul, betul. Sebelumnya itu sebetulnya 9, tapi karena sudah lepas sebagian di 2007 dan 2010, sisanya 8,8. Sebenarnya apa akibat yang bisa terjadi apabila nantinya ini dilepaskan, Mas? Ya 8,8 besar, dia pergerakannya sampai 10 meter lebih. Tsunami-nya akan cukup besar juga di Padang, di pesisir barat Sumatera itu dari 5 sampai 10 meter tinggi maksimalnya. Jadi di situ kan populasinya sangat padat, di Mentawai juga besar juga ininya. Dan selain tsunami tentunya goncangan juga sangat kuat. Jadi ini satu ancaman yang besar kalau terjadi. Meskipun kita tetap tidak tahu persisnya kapan, tapi saya pikir itu akan terjadi. Kalau dari analisa ilmiah, kelihatannya saya masih hidup. BMKG telah mencatat ada 8 zona megatrust, tapi yang harus diwaspadai kali ini adalah Mentawai. Mengapa Mentawai? Bagaimana situasi 7 lainnya sebenarnya? Sebenarnya yang menjadi fokus Mentawai itu karena itu yang sudah diteliti dengan sangat detail sehingga kita tahu potensinya. Tapi terus terang banyak sekali wilayah Indonesia, mungkin sebagian sudah disebutkan oleh Bu Rita, Kepala BMKG itu, yang juga bisa berpotensi sama. Tapi kita tidak tahu persis, tidak tahu jelas karena datanya tidak ada. Jadi seperti di wilayah Maluku, terus di utara Sulawesi misalnya ada zona megatrust juga, atau di selatannya Bali dan Lombok, itu juga berpotensi dan itu merupakan seismic gap juga. Tapi kita tidak punya data sehingga tidak banyak yang bisa kita prediksi dengan cukup baik lah. Tidak seperti Mentawai yang itu tahu persis siklusnya dan bagaimana status dari potensi gempanya sekarang. Ya, terakhir Mas, untuk tidak menimbulkan kepanikan kepada warga dan warga juga ingin terinformasi dengan baik, apa yang seharusnya dilakukan oleh warga agar bisa mengantisipasi hal tersebut? Ya, saya pikir kalau masalah Mentawai megatrust ini kan bukan masalah yang baru ya. Sejak tahun 2005 kan kita sudah mulai mengatakan bahwa ini sangat potensi dan masyarakat harus bersiap. Nah, masalahnya itu kesiapsiagaan ini sejak tahun berapa itu 2010-an sekarang tuh mulai mengendur, orang mulai lupa. Nah, itu yang perlu kita waspadai karena seharusnya kesiapsiagaan itu bukan tambah mengendur tapi tambah baik begitu ya. Nah, jadi saya pikir aktivitas megatrust yang baru-baru ini yang kita harus anggap sebagai wake up call lah. Jadi kita bangkit lagi, kita bersiap lagi sehingga kalau itu datang kita sudah bisa lebih siap. Itu yang kita harapkan. Oke, baik, terima kasih Mas Dhani Hilman selaku peneliti Pusat Geoteknologi LIPI Dhani Hilman Natawijaya melalui sambungan telepon untuk Metro Pagi Prime Time.